Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faikatul Himah dari STIE PPPT Jateng. Pada video kali ini saya akan mengerjakan latihan soal. Latihan soal pada uji non-parametrics. Langsung saja kita lihat pada soalnya. Soal yang pertama seperti ini. Yang pertama itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan untuk soal yang kedua untuk uji Friedman, dan soal yang ketiga adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon. Langsung saja kita kerjakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, pada soal yang pertama, isi variabel sesuai dengan pada soal. Seperti ini ya teman-teman, sebelumnya ini sudah saya input, dan data view-nya juga sudah saya input sebelumnya. Jadi tadi soalnya ada 30 data. Langsung saja kita klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian 1 sampel KS. Setelah itu pindahkan variabel nilai pada kolom test variable list, lalu kita pilih normal pada test distribution, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Untuk analisanya, hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Sedangkan H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Lalu untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Nah, terlihat bahwa pada kolom assumption untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasusnya adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,184 dibagi 2, sehingga hasilnya 0,092. Nah, 0,092 ini berada di atas probabilitas, yaitu 0,05, maka H0 diterima, atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Dan selanjutnya untuk soal yang kedua, seperti ini. Soal kedua ini menggunakan uji Friedman. Langkah yang pertama, isi data variabel sesuai dengan pada soal. Seperti ini ya teman-teman, disesuaikan pada soalnya. Nah, untuk data view juga sudah saya input sebelumnya, ada 20 data. Langsung saja kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu get relate sample. Kemudian klik semua variabel, lalu masukkan ke tes variabel. Lalu pilih test type dengan Friedman, lalu klik OK. Nah, maka akan dihasilkan output seperti ini. Untuk hipotesisnya, H0 adalah populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik, atau keempat metode tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian sama. Sedangkan H1 sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Nah, untuk pengambilan keputusan, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa kolom assumption adalah 0,003. Terdapat di bawah 0,05 pada probabilitas, maka H0 ditolak. Atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Pada soal yang ketiga, seperti ini soalnya. Pada soal yang ketiga, menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi.
Dan sebelumnya kita isikan variabel view seperti dengan soal. Sebelumnya ini sudah saya input dan data view-nya sudah saya input, ada 10 data. Kemudian kita klik analyze, lalu non-parametric test, kemudian pilih 2 relate sample. Setelah itu memindahkan variabel sebelum kepada test pairs dan variabel sesudahnya juga. Lalu kita pilih test tab-nya Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Untuk hipotesisnya, H0 adalah obat tersebut tidak mempunyai efek pada kekuatan berlari. Sedangkan H1, obat tersebut mempunyai efek pada kekuatan berlari. Nah, untuk mengambil keputusannya, kita membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk statistik hitungnya, dari output terlihat bahwa 10 data dan ada 2 data mempunyai beda-beda negatif dan 7 data bernilai positif, sedangkan ada 1 data yang sama. Dalam uji Wilcoxon, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 7. Nah, 7 ini dilihat dari output pada kolom sum of ranks. Sedangkan statistik tabel, untuk jumlah datanya 10, lalu untuk uji satu sisi dan tingkat signifikansi ada 5%. Nah, lalu keputusannya yang diambil, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, tadi statistik hitungnya kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Nah, sehingga keputusannya terlihat bahwa pada kolom assumpsi dua-tailed untuk diuji dua sisi adalah 0,064. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,064 dibagi 2, yaitu 0,032. Nah, di sini didapat bahwa probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Nah, sehingga keputusannya terlihat bahwa pada kolom assumpsi dua-tailed untuk diuji dua sisi adalah 0,064. Nah, karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,064 dibagi 2, sehingga hasilnya 0,032. Nah, di sini terdapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat adalah tidak sama. Demikian video penjelasan latihan soal uji non-parametrik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.